Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai webinarnya pada pukul 15.10.
Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Hydronav Tech Talk episode ke-8 yang akan membahas mengenai reality capture for high precision tunnel mapping and inspection with Trimble X9. Jadi di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai Trimble laser scanner, khususnya Trimble X9 ini untuk kegiatan di tunnel. Jadi ada tunnel mapping, tunnel inspection, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Aldi sebagai pemateri kita di hari ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sinara Olivia sebagai moderator pada hari ini. Saya di Hidronav sebagai Geospatial Business Development. Kemudian pemateri kita yang sudah profesional di bidangnya ada Bapak Aldi Sitompul sebagai Monitoring Technical Sales. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi mengenai Trimble X9 dan tunnel mapping, inspection, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Hydronav. Jadi Hydronav ini merupakan perusahaan penyedia alat survei di Indonesia yang sudah berdiri kurang lebih 30 tahun. Kantor kami ada di Pondok Bambu Batas di Jakarta Timur. Kemudian branch office kami ada di Balikpapan dan juga di Surabaya. Hydronav ini tidak hanya menyediakan alat-alat survei, kita juga ada jasa rental, service, kemudian repair, dan kalibrasi. Kemudian ini adalah partner-partner yang sudah bekerja sama dengan kita, ada bagian dari geospasial dan juga marine. Khusus untuk hari ini kita akan membahas dari geospasial yaitu Trimble. Kemudian Hydronav ini tidak hanya berfokus pada satu segmen saja di Indonesia. Jadi kami sudah bekerja sama dengan berbagai segmen yaitu defense, mining, construction, government, plantation, education, energy, railway, dan juga monitoring. Kemudian ini adalah sebagian dari klien-klien kami atau partner-partner kami. Nah, ini adalah beberapa solusi untuk geospasial. Ada GNSS, total station, hingga aerial solution atau drone, kemudian software-nya juga. Untuk hari ini kita akan fokus untuk membahas 3D scanning and imaging, yaitu Trimble X9. Kemudian selain itu kita juga memiliki beberapa alat-alat marine,
alat untuk monitoring, weather station, single beam, multi beam, dan juga yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aldi untuk sesi teknikalnya. Jadi Mas Aldi ini akan menjelaskan mengenai pengenalan Tribal X9 itu sendiri, kemudian akan berfokus ke use case atau contoh asli yang kita ambil sendiri datanya untuk tunneling. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau di kolom Q&A. Silahkan Mas Bapak Aldi untuk melanjutkan sharingnya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Cinara atas pembukaan dan juga untuk event yang diadakan di hari ini ya. Eh, Singkatnya, kita akan breakdown ya beberapa perihal untuk X9 tersebut. Kalau kita eh, boleh bertukar pikiran, X9 itu dia sebenarnya multipurpose. Dia bisa diberikan untuk tunneling ataupun fungsi-fungsi lainnya. Namun untuk di hari ini kita fokus ke ranah tunneling dulu dan kita akan menunjukkan beberapa showcase dan juga beberapa data yang kita miliki tempat. Kita juga akan menunjukkan beberapa fitur-fitur kolaborasi antara Trimble X9 sendiri dan juga software sendiri ya, dari Trimble juga yaitu Trimble Business Center. Kita masuk di agenda di hari ini ya. Kita akan bagi agenda hari ini menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kita coba breakdown sendiri overview dari Trimble X9 ini, unitnya bagaimana, keunggulan, fitur-fiturnya, dan data apa, dan juga case-case apa yang bisa menggunakan Trimble X9 itu sendiri. Kemudian kita akan coba dive in ke software field-nya, yaitu Trimble Perspective sendiri. Yang dimana Trimble Perspective ini merupakan software untuk akuisisinya di lapangan yang pada umumnya akan sering digunakan oleh surveyor ataupun teknikal yang bertugas untuk mengambil data di lapangan. Kemudian kita akan coba bedah sedikit kurang lebihnya terkait software yang ada di Office atau bisa kita sebut untuk software processing sendiri. Kita di sini akan sedikit fokus ke software Trimble Business Center namanya yang masih di ruang yang sama yaitu di ekosistem Trimble sendiri. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke agenda, bisa kita bilang agenda terakhir ya, yaitu real case-nya itu bagaimana, datanya itu sendiri itu, looks-nya itu bagaimana, dan apa yang bisa di-deliver dari data si Trimble X9 yang sudah di-processing tadi di Trimble Business Center. Oke, kita masuk sedikit ke highlights dari Trimble X9 sendiri. Oke, untuk Trimble X9 sendiri, kata-kata kunci ataupun pesan-pesan kunci yang ada di Trimble X9 sendiri adalah dia itu sangat simple dan efisiensi kerja. Bahkan kita bisa pede dan percaya bahwa orang yang baru atau belum familiar dengan dunia survei geospasial itu sangat mungkin untuk menggunakan Trimble X9 ini karena kemudahan yang diberikan dan juga di dalam ekosistem Trimble X9 ini sendiri dia memiliki software yang cukup powerful juga, yakni disebut dengan tadi sempat saya mention di awal yaitu Trimble Perspective, di mana dalam software ini dia memiliki powerful di mana dia bisa auto registrasi dan juga bisa langsung measure secara langsung, semisal ada jarak dari suatu tempat ataupun panjang dari suatu benda kita bisa langsung. Dan juga Trimble X9 sendiri itu dia sudah dibekali dengan fitur self leveling dan juga dia bisa self kalibrasi juga. Kemudian secara hardware fisik dia juga memiliki laser pointer yang dapat membantu kita ketika ingin melakukan georeferencing dari data yang sudah kita miliki. Jadi nanti kita bisa memiliki data point cloud yang bisa di overlay ke dalam dunia nyata sendiri. Oke. Kemudian poin keduanya dia versatile.
yang dimana trimble external sendiri dia dibagi menjadi beberapa mode, yaitu ada yang high speed dan juga standar. Secara maksimumnya trimble external ini bisa mencapai range pengambilan data sejauh 150 meter. Namun untuk kemudahan yang diberikan, trimble X9 sendiri memberikan opsi di mana kita bisa high speed scan dengan jarak 120 meter, dan terkadang metode ataupun mode yang diberikan dari Trimble sendiri itu dapat difungsikan di beberapa case. Mungkin semisal di daerah tunneling ini kita bisa menggunakan eh, jarak 120 meter tanpa harus menggunakan jarak 150 meter, karena seperti yang kita tahu sendiri kalau tunneling sendiri itu dia tuh malah memanjang, tidak secara vertikal yang tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian simbol X9 ini, selain kita tahu bahwa tiap-tiap produk dari Trimble sendiri dia selalu menjunjung tinggi untuk akurasi dan juga kualitas data yang diberikan. Lalu dari X9 sendiri dia sudah eh, termutakhir ya, di mana untuk permukaan-permukaan yang sedikit gelap, yang pada instrumen-instrumen lain sulit untuk terekam datanya ataupun terkolek datanya, di Trimble ini sudah diminimalisir, yang membuat kita pada daerah-daerah gelap, misal apalagi untuk case kita ini yaitu underground ataupun tunneling yang sedikit banyak itu umumnya minim akan cahaya. Jadi Trimble sendiri dia proven untuk digunakan di daerah-daerah gelap. Kemudian X-Men ini dikenal dengan fleksibilitas yang ditawarkan. Jadi untuk pengoperasian X9 sendiri kita bisa menggunakan controller dari Trimble sendiri ataupun smartphone yang kita miliki dengan menggunakan software yang sama juga, yaitu Trimble Perspective. Namun untuk smartphone aplikasi pada smartphone kita kita bisa mendownload pada App Store maupun Play Store dengan nama Trimble Perspective Mobile. Kemudian salah satu poinnya juga dari Trimble X9 yang bisa di-highlight adalah durabilitasnya. Durabilitas sendiri dia sudah proven, kita sudah mengetes di berbagai medan, mulai dari panas-panasan hingga kelembapan yang cukup tinggi dan tekanan yang ekstrim juga kita sudah mengetesnya juga, dan si X9 ini kita bisa yakin dan pede mengatakan dia itu sangat proven. Dia juga compact, dia dengan berat yang kurang lebihnya 6 kilo diserta dengan chargernya, itu membuat movement atau mobilitas dari X9 ini sangat ringkas dan compact yang dapat ditempuh dalam cukup waktu yang lama. Kemudian poin satu lagi yang bisa kita highlight dari Trimble X9 sendiri adalah dia reliable, yang artinya dia untuk kalibrasi sendiri dia karena Trimble X9 sendiri ini termasuk tergolong kategori produk Trimble yang cukup high end. Jadi salah satu fitur yang sedikit banyak di highlight dari Trimble X9 ini adalah dia punya fitur auto kalibrasi, di mana dengan adanya fitur auto kalibrasi ini sendiri membuat Trimble X9 ini tidak repot-repot untuk dikirim ke pabrik ataupun kembali untuk pengecekan berkala. Karena beberapa model dari instrumen yang memiliki kategori optik ataupun seperti berbentuk seperti total station itu biasanya memiliki waktu interval untuk kalibrasi, entah itu 6 bulan ataupun per tahun, karena untuk menjaga akurasi data yang diberikan. Namun untuk Trimble X9 sendiri dia dibekali fitur untuk auto kalibrasi. Terutama di case kita yang akan kita angkat sekarang adalah di underground ataupun tunnel, yang di mana kondisi suhu ataupun kelembapan yang ada di ruangan tersebut itu berbeda dengan kondisi normal alatnya berfungsi ataupun bisa kita bilang kondisi luar ruangan. Oleh sebab itu, dengan adanya fitur auto kalibrasi ini, itu membuat Trimble X9 ini sangat proven untuk dilakukan di underground yang bahkan cukup ekstrim. Kemudian dia sudah dibekali juga untuk IP rating. Jadi untuk alatnya sendiri, jika terkena hujan ataupun splash water, itu dia sudah proven, dan juga dia sudah proven untuk dust. Lalu untuk pengoperasian sendiri dia bisa sampai 50 derajat Celcius, dan ini juga sudah pernah kita uji coba dan juga tes, di mana
untuk pengoperasian kita sendiri, kita sempat melakukan pengetesan di underground yang dia itu bersinggungan dengan daerah panas bumi. Jadi untuk kondisi ruangan underground itu sendiri bisa mencapai 47 derajat. Pada akhirnya yang kita sebagai operator menggunakan alatnya itu yang bisa dikatakan tidak tahan untuk berada di lingkungannya. Oleh sebab itu kita membiarkan alatnya berjalan dan kita berlindung ke tempat yang lebih aman. Tuh. Kemudian untuk Trimble X9 sendiri dia sudah memiliki asuransi sebanyak 2 tahun dan pada umumnya dalam 2 tahun tersebut alat ini proven dengan umur yang sangat panjang karena dia memiliki salah satunya yang kita highlight tadi di awal adalah auto kalibrasi. Kemudian kita masuk ke beberapa key feature ya yang dimiliki oleh Trimble X9 sendiri. Sebelum kita masuk ke beberapa uh, breakdown teknikalnya, kita coba untuk melihat pengenalan introduction dari video Trimble sendiri. They say work smarter, not harder. With the Trimble X9, you've got a scanner that lets you do exactly that. With the speed, range, accuracy, and flexibility to work the way you want. Get to work with the peace of mind that comes with automatic calibration and survey-grade self-leveling. Keep moving as you check your data in real time with in-field registration and 3D visualization. It's easy to set up and use, and it's packed with automation tools. The Trimble X9 lets you focus on doing your best work. You've always had the power to do more. Now your scanner does too. Oke, baik. Tadi itu sedikit untuk video bagaimana bentuk X9 sendiri, kemudian bagaimana perakitannya, dan dari video sendiri sebenarnya sudah sedikit banyak tersirat ya. Kalau Trimble X9 itu dia sangat mudah digunakan dan juga tidak ribet. Dia tidak butuh, kalau sedikit teliti melihatnya, dia tidak butuh untuk adanya tribra. Dia cuma butuh tripod dan uh, tripod yang biasanya dibundling dalam Trimble X9 adalah tripod yang karbon. Jadi dia sangat ringan. Bisa dilihat juga komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan satu survei menggunakan Trimble X9 ini dia bisa dikatakan cuma butuh 3 ya. Jadi dia ada unitnya sendiri Trimble X9, kemudian ada controllernya, lalu tripodnya. Dan hal semudah ini yang ditawarkan oleh Trimble kepada kita yang orang lapangan yang ingin mengambil datanya. Dan kalau kita coba cek untuk technical overview-nya di sendiri, beberapa poin-poin yang di-highlight ya untuk Trimble X9 ini adalah high speed, range dan akurasi, kemudian dia memiliki high resolution HDR kamera, dia memiliki 3 buah kamera yang tersebar dengan kualitas kamera di 10 megapiksel yang dapat dibikin menjadi panoramic view nanti. Dan ini semua dilakukan oleh software perspektif sendiri, nanti akan menghasilkan data yang sangat bagus, karena dari kamera ini sendiri nanti data-data point cloud dari table X9 ini nanti akan dicolorize, sehingga mendekati wujud rupa dalam dunia nyata sendiri. Kemudian untuk akurasi dari Trimble X9 ini sudah diuji pada jarak 10 meter dia bisa memiliki akurasi rata-rata di 2,3 mm. Dan juga untuk komunikasi antara controller dan juga X9 ataupun X9 dengan juga smartphone yang kita miliki, dia menggunakan dual band Wi-Fi menggunakan frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Kemudian untuk sudut pandang dari X9 sendiri, dia secara horizontal memiliki sudut pandang di 360 derajat, lalu untuk secara vertikal dia 282 derajat. Yang artinya adalah ada titik buta di bagian bawah Trimble X9 sendiri, atau titik buta pada tempat berdirinya tripod. Tidak perlu khawatir, untuk titik buta ini akan ditutupin atau dilengkapi oleh station berikutnya, karena itulah fungsi dari auto registrasi dari Trimble X9 sendiri pada Trimble perspektif yang akan memudahkan kita dalam mengumpulkan data tersebut secara akurat begitu.
Kemudian berbicara pada durasi scan itu dia sangat bervariasi, bisa dari yang paling cepat bisa sampai sekitar 1 menitan, kemudian sampai paling lama di 6 menitan. Semua durasi ini bisa kita breakdown pada tipe-tipe bangunannya, durasi ataupun jika ingin menggunakan kamera atau tidak. Karena untuk case kita yang berbicara di underground itu pastinya kita tidak atau minim mendapatkan cahaya ya. Jadi terkadang untuk fitur-fitur kamera ini kita umumnya tidak menggunakan kamera. Pada hasilnya adalah kita bisa mendapatkan scan duration yang lebih kecil lagi, bisa sampai 1 menitan lebih sedikit begitu. Kemudian dalam sekali berdiri Station X9 sendiri, dia bisa mengumpulkan jutaan point cloud secara bersamaan dalam sekaligus begitu. Ini untuk beberapa fiturnya tadi dengan berat dan juga IP rating yang sudah dimiliki. Kemudian untuk berbicara sistem integrasi Trimble X9, kita sudah sempat mention bahwa dia itu sangat ringkas ya, di mana cuma ada unit, kemudian controller yang sudah berisi software lapangannya yaitu Trimble Perspective, kemudian tripod, dan ada juga kita biasanya untuk mobilisasi yang lebih fleksibel kita menggunakan backpack yang berwarna hitam seperti di gambar ini. Kemudian adanya juga salah satu fitur tambahan ya, kita pendukung yaitu Office software yang bernama Trimble Business Center yang nanti akan di belakang akan kita coba tunjukkan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Oke, ini sedikit penunjukan ya bagaimana data dari Trimble X9 sendiri di dalam satu stasiun berdiri saja. Ini merupakan data tunnel di salah satu daerah yang kita memang mengambil beberapa berdiri station, namun kalau kita breakdown sekali berdirinya alat saja, itu dia bisa menghasilkan data yang cukup jauh begitu, dan itu proven. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi kita memang tadi saya sudah sempat mention di awal ya, kita mengambil beberapa station, kurang lebihnya saya kalau nggak salah ingat ada 14 station berdiri. Namun kalau kita breakdown data sendiri dari video ini, kita melihat saya menunjukkan satu station data saja, yaitu station 6. Nah, saya sempat tunjukkan, saya sempat lingkari dari akhir dan ya 6. Dan panjang dari jarak yang dikumpulkan dari data satu station saja, station 6 itu memiliki jarak 144 meter. Ini bisa dibuktikan provennya atau sesuai by spec-nya, karena memang kita menggunakan untuk mode standar di dalam tunnel ini kita menggunakan mode standar. Ini bisa dilihat bahwa berdiri alat saja sudah sejauh utuh, dan bagaimana kalau nanti kita berdirikan berbagai station yang alhasil bisa menciptakan akurasi bahkan sampai 1 mili ke bawah gitu, dengan kerapatan yang dimiliki oleh Trimble X9 sendiri. Kemudian saya sudah sempat mention di awal tadi kalau Trimble X9 sendiri memiliki fitur auto calibration, dan pada gambar ini kita melihat sedikit lebih dekat ke Trimble X9, di mana ada seperti lubang kaca ya, di mana ini merupakan salah satu sensor yang menjadi faktor untuk autokalibrasi sendiri. Dan saya sangat menyarankan kalau Trimble X9 digunakan dalam underground auto tunneling, ketika melakukan auto calibration, komponen ini sangat diperhatikan karena ini kalau kita berbicara penggunaan dalam underground, ketika perubahan suhu dari mungkin transportasi menggunakan
LV atau mobil, eh, itu ketika dibawa keluar dengan suhu enviro yang mungkin 47 derajat Celcius, itu akan sangat mudah untuk terembun. Jadi ketika melakukan fitur autokalibrasi, kita sangat menyarankan untuk dilakukan pengecekan di bagian sisi ini, mungkin dilap menggunakan tisu, ataupun kalau tidak bawa tisu, menggunakan kain yang cukup kering. Jadi tidak mempengaruhi untuk autokalibrasi. Karena kalau sampai ini terdapat embun air, itu akan mempengaruhi faktor untuk autokalibrasi sendiri. Kita sangat menyarankan untuk autokalibrasi ini setiap terjadinya perubahan suhu yang cukup ekstrim begitu. Dari suhu yang mungkin dalam mobil sekitar 23-24 derajat Celcius, atau suhu dingin dalam mobil, kemudian kita bawa ke environment suhu di mana underground yang bisa kita bilang panas, bisa membuat kita berkeringat, itu sangat disarankan untuk auto calibration. Namun auto calibration ini hanya butuh dilakukan sekali saja ketika setelah turun dari mobil, dan setelah itu thermal experiment tersebut akan menganalisa untuk kebiasaan yang akan kita lakukan dalam tahapan step berikutnya. Kemudian fitur auto kalibrasi sendiri juga akan berlangsung setiap setiap kita melakukan scan pada step stationnya. Itu mengakibatkan atau bertujuan untuk tetapnya menjaga tetapnya ketelitian ataupun akurasi data yang diberikan sama Thermal X9. Ini sangat penting dijaga karena kalau di underground kita tidak ada yang ingin mengambil data dua kali, benar bukan? Maka Trimble sendiri memastikan bahwa tidak adanya pengambilan data berulang ketika menggunakan Trimble X9 sendiri. Dan dengan adanya Trimble fitur autokalibrasi ini sangat memangkas cost ya, di mana untuk pengiriman kembali ke pabrikan ataupun biaya untuk kalibrasi itu sangat memangkas cost, di mana untuk optik digital station pada umumnya dia butuh cost yang lebih lagi per tahun ataupun per 6 bulan untuk dikalibrasi. Thermal X9 ini mengkat semua pengeluaran tersebut menjadi satu kali pembelian saja. Kemudian dengan kepintaran Thermal X9 sendiri, dia sudah memiliki auto leveling sendiri atau self leveling, di mana saya sudah sempat mention di awal tadi, dia itu tidak butuh tribra, jadi dia hanya tripod saja, kemudian tripodnya akan dipasang di Thermal X9 seperti di gambar bergerak di samping, kemudian sudah alatnya sudah bisa digunakan. Namun biasanya untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang bekerja di lapangan, pastinya insting dari operator sendiri pasti ingin menjaga kestabilan dari tripod sendiri. Namun di Trimble X9 sendiri itu dia sudah memiliki fitur yang namanya self leveling, berfungsi untuk membantu kita ketika melakukan survei yang cukup panjang. Jadi berpindah dari satu station atau mungkin bisa dalam satu hari bisa mengumpulkan 100 station. Dengan kemudahan yang diberikan sendiri Trimble X9 ini, saya rasa 100 station itu tidak hal yang berat begitu menggunakan alat ini, karena dia memiliki self leveling yang bisa menyeimbangkan posisi berdirinya si Trimble X9, namun dengan catatan toleransi kurang lebihnya di 15 derajat. Dan LED pada bagian bawah Trimble X9 ini menandakan untuk ketinggian atau kerendahannya dari si kaki tripod si Trimble X9 sendiri. Kalau dia sudah berwarna hijau, itu berartinya dia sudah level dan siap untuk menjalankan scan. Sedangkan kalau dia berwarna biru berkedip-kedip, itu namanya daerah pada bagian sisi Trimble itu dia terlalu rendah. Sedangkan untuk yang berwarna merah berkedip-kedip, itu menandakan salah satu sisi bagian tripod itu dia masih terlalu tinggi. Indikator-indikator ini juga berat kaitannya dengan mode-mode ataupun penjelasan Trimble X9 sedang apa. Apakah dia sedang scanning, pengambilan foto, ataupun lagi kalibrasi. Oke, ini merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Trimble X9 sendiri. Jadi Trimble X9 sendiri itu dia memiliki dibekali dengan fitur laser pointer, di mana laser pointer ini sangat membantu kita untuk
melihat target di dunia nyata ya. Dari di dunia digital, data digital yang kita miliki menggunakan laser pointer ini, kita bisa mengetahui posisinya di mana, dan juga dengan laser pointer ini kita bisa melakukan penitikan juga atau membuat titik baru dan memasukkan nilai koordinat. Nilai koordinat ini yang bisa dijadikan untuk acuan georeference di softwarenya nanti. Select-nya namanya ya, ini merupakan laser pointer. Dia berbeda dengan fungsi dari total station yang memancarkan laser. Jadi dia untuk menunjukkan saja di mana titik dan posisinya. Namun dengan adanya ini sangat membantu untuk membuat poin yang bisa dijadikan untuk nilai koordinat yang bisa menciptakan point cloud keseluruhan datanya menjadi tergeoreference. Oke, ini untuk beberapa mode-mode yang dimiliki pada software Dribble Perspective. Dia ada yang indoor, standar, kemudian high speed. Dan juga pada mode yang berbeda tentunya adanya juga perbedaan di jaraknya juga. Dengan selaras juga dengan durasi yang diberikan. Untuk yang mode indoor, jaraknya mencakup atau maksimum range-nya adalah di 30 meter, dengan durasi untuk scanning yaitu hanya memakan 50 detik saja. Sedangkan untuk yang standar yang biasanya kita gunakan untuk terestrial dengan range yang cukup jauh di 150 meter, dia bisa kita breakdown lagi di 2 menit, 3 menit, bahkan sampai 5 menit lebih. Ini sangat mempengaruhi jumlah point cloud yang diterima dalam sekali session berdiri. Seperti dalam durasi 2 menit, dia menghasilkan 27,2 juta point cloud dalam sekali berdiri. Berbeda sekali dengan 3 menit ataupun 5 menit. Itu bisa berkelipatan dari berdirinya dalam waktu 2 menit sendiri. Kemudian ada mode high speed yang terkadang kita umum menggunakannya untuk case-case seperti underground. Kita menggunakan untuk 120 meter karena dia cukup cepat ya. Dia bisa sampai 1 menit 27 detik, dan underground sendiri dia jaraknya tidak begitu jauh karena bersifat homogen semua dan cukup terbatas untuk ruangan lingkupnya, tinggi maupun luasan areanya begitu. Namun di dalam 120 menit ini, dalam 120 meter dengan durasi 1,27 menit ini, dia tetap menjaga jumlah point cloud yang dihasilkan, yakni 27,2 juta point cloud juga. Jadi dia kalau kita ingin melakukan survei yang cepat, biasanya kita menggunakan yang high speed, jadi menggunakan menit yang 1 menit juga. Gitu, dengan menghasilkan data yang kurang lebih sama dengan yang mode standar, cuman akan ada perbedaan di jaraknya saja. Gitu. Kemudian kita masuk ke agenda kedua, di mana itu merupakan agenda dari pembahasan breakdown Dribble Perspective. Kalau diperhatikan dari gambar di samping ini, kita melihat bahwa adanya pola-pola segitiga, kemudian point cloud dari gedung ataupun rumah ini yang berwarna-warni begitu ya. Ini merupakan warna-warna dari data per stationnya gitu. Jadi tiap region dari berdirinya station itu menghasilkan data warna-warna yang berbeda. Dan satu hal yang bisa diperhatikan bahwa data tersebut saling melengkapi satu sama lain dan ditandai dengan sudah terjahitnya, ataupun data dari station 8 seperti kita lihat di sini, dan station 9 dia sudah terjahit ditandai dengan garis yang berwarna hijau. Ini merupakan salah satu keunggulan dari fitur Dribble X9 menggunakan software Dribble Perspective. Dia akan bisa auto registrasi. Yang juga saya sudah bantu mention di awal tadi ya, dia ada blind spot, namun tidak perlu khawatir, blind spot ini akan diisi oleh station yang berikutnya. Seperti blind spot pada station 8 yang harusnya berwarna hitam gelap karena tidak ada data sama sekali, itu akan ditutup atau ditimpali dengan station 9 dan juga station 6 yang di belakangnya. Gitu. Jadi dalam bagian bawah station 8 itu dia ada berwarna orange dan juga berwarna biru. Nah, ini yang akan saling menimpali atau menutup kekosongan tersebut. Oleh sebab itu, keunggulan dari Dribble X9 sendiri, dia auto-regis dan sangat terjamin untuk tidak adanya kekosongan data. Dan juga dari gambar ini kita bisa melihat bahwa
Trimble X9 itu sangat fleksibel begitu ya. Dia tidak butuh berdiri alat secara berurutan begitu. Dari 6 harus ke 7 dulu baru ke 8. Tidak perlu. Jadi Trimble X9 sendiri dia dari 6 bisa ke 8 dan lalu bisa lanjut ke 9 ataupun ke 11 gitu. Kenapa ini terlihat seperti aneh gitu? Sebenarnya bukan aneh, tapi ini adalah salah satu cara dan kemudahan yang diberikan Trimble X9. Kita bisa menjahit data dari station 6 lalu dijahit ke station 8 karena seperti yang kita tahu dalam survei mapping uh, LIDAR ataupun areal ini itu uh, pasti ada beberapa spot-spot yang blind spot begitu ya. Dari kita berdiri di station 6, kemudian kita harus berdiri di station 8 atau station 7, itu pasti ada spot yang blind spot begitu. Nah, spot-spot ini yang perlu kita ambil kembali begitu. Misal kita dari 6, kemudian maju ke depannya ke 7, lalu ternyata ada satu bangunan daerah belakangnya itu tidak keambil begitu. Dan itu posisinya lebih dekat ke stasiun 6 gitu. Nah, di stasiun 8 ini kita bisa menjahitnya ke stasiun 6. Dan kemudahan ini yang ditawarkan oleh Trimble Perspective sendiri. Kita coba breakdown sedikit, dive into Trimble Perspective sendiri. Ini merupakan tampilan dari Trimble Perspective dan juga controller T1 T10X. Di sini ini merupakan tampilan awal dari field software-nya. Bisa dilihat juga ada scan di sana, ditampilkan juga untuk durasinya. Kemudian kita bisa bagian bawah di tengah itu ada register to. Jadi kita bisa regis ke station mana yang ingin kita regis atau kita jahit. Itu yang tadi sempat saya mention di awal. Kemudian salah satu keunggulan atau kekuatan dari Trimble Perspective sendiri itu dia pastinya bisa mengkontrol scannernya selain controller ya. Kemudian dia bisa registrasi langsung ataupun auto regis ataupun semi auto regis begitu di dalam software ini sendiri. Kemudian dia bisa langsung menggeoreferensikan data point cloud-nya itu. Jadi sebenarnya dia cukup memangkas ya untuk processing di Office-nya. Jadi processing di Office-nya itu bakal sangat lebih simpel lagi dibandingkan komputer-komputer lainnya karena dia sudah dilakukan semua di dalam lapangan gitu. Mulai dari menjahit, kemudian menggeoreference, dia sudah dilakukan semua. Kemudian dalam software ini kita juga bisa mengambil gambar baik panoramik, kemudian kita juga bisa langsung quick measurement, melihat panjang pintu kemungkinan, atau kalau dalam underground kita mau lihat panjang pipa, ataupun tanda, sign, dilarang atau daerah bagian apa ini, kita bisa juga untuk melihatnya. Kemudian kita bisa memberikan label, kemudian atau di dalam underground ini daerah berbahaya atau bagaimana. Kemudian tentunya di dalam software ini kita bisa mengekspor ke berbagai output yang ingin diinginkan begitu, bisa langsung mungkin dalam Excel Trimble bisa formatnya DX atau bisa langsung di last kalau tidak mau processing lebih lanjut lagi di Office gitu, dia bisa langsung di last ataupun yang pakai S ataupun pakai Z atau mungkin format-format lainnya yang Bapak Ibu inginkan. Oke, ini mungkin untuk sedikit pengenalan ataupun penampilan dari bagaimana automatic registration atau auto regis itu berlangsung. Jika auto regis itu berlangsung ataupun berhasil, dia akan ditandain dengan adanya di bagian kanan ini berwarna hijau. Dia artinya dia sudah 100% terregis begitu. Dan juga ditandain dengan layout dari data yang dihasilkan atau muncul itu dia akan terjalin atau terjahit dengan garis berwarna hijau. Di sini juga kita bisa nanti mengganti view-nya menjadi 360 ataupun secara 3D yang orbit seperti ini juga bisa. Kemudian di dalam AutoRegist ini enaknya itu si software sendiri bisa mengetahui benda-benda sekitar dan menganalisa ini itu sudah berdiri di sebelumnya, kemudian perpindahannya berapa jauh jaraknya, dia juga bisa mengenali nanti, dan juga dia bisa mengenali IM sendiri yang terregistrasi itu. Sebelumnya station 6 tadi berdirinya di bagian daerah mana, kemudian station 7 dan 8 itu berdiri pada posisi bagaimana. Dia juga bisa. Karena semua keunggulan ini karena Trimble Perspective sudah dibekali dengan adanya deep learning
yang bisa nanti kita integrasikan dengan Trimble Business Center tersebut juga. Kemudian ini untuk label dan anotasi. Pada label dan anotasi sendiri itu ini sangat berfungsi, di mana kita bisa memberikan tanda-tanda kepada orang-orang office, karena terkadang dalam dunia survei itu tim office dan juga tim operator terkadang dia tim yang berbeda. Alhasil dengan adanya fitur label dan anotasi ini meminimalisir adanya miskomunikasi yang ada. Jadi tim office bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang interest dari tim-tim operator ataupun tim survei begitu. Dengan adanya ini juga produktivitas bisa semakin meningkat, dan juga dokumen atau data itu bisa terkontrol dengan baik gitu. Oke, di dalam software ini juga saya sudah mention di awal, dia bisa mengukur baik itu secara horizontal, vertikal, dan juga bisa melalui station view ataupun dari 3D point-nya langsung. Kemudian kita bisa point to point untuk melakukan measure dan langsung keluar untuk panjang itu sebenarnya berapa. Tuh. Dari sini juga kita enaknya itu terbantu dari si laser pointer tadi, kita bisa langsung melihat daerah mana sebenarnya yang sedang kita tunjuk di dalam digital, dan dunia nyata itu posisinya di bagian mana gitu. Oke, kemudian kita masuk ke salah satu fitur dari perspektif sendiri, Trimble perspektif, yaitu atmospheric correction. Selayaknya alat-alat instrumen Trimble yang berkecimpung atau dalam kategori optik, dia pasti tentunya membutuhkan koreksi dari suhu, kelembapan, dan juga tekanan. Di perspektif ini kita bisa menginput ataupun si alatnya bisa mendeteksi untuk kelembapan sendiri dan juga suhunya. Di sini nanti akan kita masukkan untuk temperatur suhu yang bisa kita rasakan, nanti akan dikoreksi oleh alatnya itu sebenarnya aktualnya ada berapa. Ini tuh sangat memudahkan kita ya untuk untuk kita yakin kalau data itu masih tetap akurat, karena fitur ini menjadi salah satu faktor untuk akurasi dari laser pointer ataupun laser scanningnya tadi. Jadi kita dengan tetap memasukkan derajat ataupun temperatur sekitar, itu bisa membantu kita meminimalisir error yang terjadi. Kemudian sudah sempat mention di awal tadi kalau Trimble X9 sendiri memiliki 10 megapiksel kali 3, dengan kamera tersebut membuat data pencet tadi itu bisa dicolorize. Jadi setiap data satu titik point cloud tersebut memiliki data warna RGB yang akurat begitu berdasarkan data gambar panoramik yang sudah kita ambil. Dan jangan lupa kalau kamera ini dia sudah HDR, jadi untuk pencahayaan yang kurang ataupun yang terlalu terang, kamera ini sudah bisa menangkapnya dengan sangat-sangat optimal. Kemudian salah satu fitur di perspektif sendiri itu dia bisa kita breakdown. Misal kita sudah memiliki station sebanyak 100 dan kita hanya membutuhkan beberapa station saja. Nah, di perspektif ini itu sangat memungkinkan terjadi, kita bisa men-select station-station mana yang akan kita ekspor begitu. Karena mungkin saja teman-teman operator atau tim survei yang turun ke lapangan pengambilan data, dia hanya update datanya saja, daripada mengekspor semua proyek secara bersamaan lagi dan berulang. Di Trimble perspektif ini memungkinkan untuk hanya memilih beberapa station data saja yang baru diambil, ataupun yang diambil sebelumnya yang ingin diekspor lagi. Ini sangat memudahkan kita kalau kita misal hanya butuh satu station saja, dan kita tidak butuh untuk ekspornya. Kemudian dalam ini kita juga bisa nge-rename-nya juga. Kalau sedikit membingungkan untuk penamaan default atau kita punya penamaan khusus, kita bisa merename per station tersebut ingin diberikan nama apa. Ini yang tadi sudah saya sempat mention bahwa Trimble perspektif sendiri dia punya beberapa mode ya. Dia ada yang mode sebagai controller, yang tablet tadi, yang basicnya sebagai Windows.
Kemudian dia ada perspektif mobile yang bisa di-download dari Play Store maupun App Store. Di dalam Trimble perspektif mobile ini tidak se-powerful Trimble perspektif dari controller, tapi di dalam alat ini ataupun software ini sangat membantu ketika mungkin in case controllernya sedang error ataupun mati, kehabisan baterai mungkin. Nah, dengan adanya perspektif mobile ini sangat menolong kita daripada kita kembali pulang ke rumah dengan tangan kosong, kita bisa tetap mengambil datanya. Namun perlu diperhatikan bahwa pada Trimble perspektif mobile ini beberapa fitur-fitur seperti auto regis itu terlimitasi, alhasil kita mengambil per station saja. Namun tidak perlu khawatir dengan diambil per station ini karena kita berbicara dengan ekosistem Trimble, tentunya akan diberikan kemudahan yang sangat fleksibel pada Trimble Business Center nanti. Dia akan lebih mudah mengenali session 1 dan session berikutnya dengan lebih cepat begitu. Karena kita berbicara tentang Trimble dengan ekosistemnya yang super powerful begitu. Oke, setelah kita coba cukup bedah tadi software-software perspektifnya sendiri, kita masuk ke office software-nya, yaitu Trimble Business Center. Sebenarnya untuk Trimble Business Center sendiri itu kita sudah cukup mengenalnya ya. Di dalam dunia survei, Trimble Business Center itu satu software untuk semua instrumen begitu. Bisa untuk mengolah GNSS, total station, laser scanning, ataupun mobile mapping laser scanning, ataupun bahkan drone. Suatu software ini multifungsi, bisa dijadikan untuk beberapa pengolahan dan sekaligus juga bisa. Namun untuk webinar kali ini kita akan berfokus pada bagaimana powerful dari ataupun kemudahan yang diberikan Trimble Business Center ini untuk mengolah data dari Trimble X9 ini. Ini akan ada sedikit video bagaimana menunjukkan kemudahan yang diberikan dari penghapusan noise-noise mungkin yang ada di underground ataupun tunnel. Perlu saya mention di awal bahwa ini merupakan salah satu tunnel yang ada di daerah Jakarta dan cukup banyak noise ya, di mana ketika pengambilan itu ada banyak orang di dalam sana juga yang melihat dan menyaksikan keunggulan ataupun bagaimana Trimble X9 ini in action gitu. Jadi sebagai orang yang melakukan processing itu sebenarnya cukup kewalahan. Namun dengan kemudahan yang diberikan oleh Trimble Center itu sangat lebih fluent. Mari kita tonton. Dia bisa auto mengenali ya, mana itu orang, mana noise. Di sini orangnya sangat banyak ya, jadi kita butuh, kalau tidak adanya fitur auto classify ini, dia butuh memakan waktu yang beberapa lama gitu. Namun selayaknya machine learning ya, ataupun mesin AI, pasti ada salahnya. Itulah fungsinya manusia untuk melakukan QC lagi, apakah sudah benar yang dilakukan atau belum. Seperti di sini kita lihat bahwa ada yang kelewat begitu dari si machine learning-nya, dia luput dari pandangannya. Nah ini yang itu kita QC lagi, kita butuh manual remover lagi. Kita tinggal pasang box limit, kemudian kita select daerah ataupun mungkin objek yang kita ingin hapus dari data tersebut. Semudah cuma men-select saja, karena semua kategori per region dia sudah tergenerate, jadi kita tinggal men-select orang tersebut lalu kita tinggal remove. Dan ini mungkin quick remover ya, ini beberapa. Dan juga seperti dilihat ini bagian dari ujung tunnelnya
tidak menyerupai tunnel ya, karena di bagian belakangnya itu dia ada seperti kain penutup, alhasil usernya kesulitan untuk menerimanya atau menganalisa tadi. Oleh sebab itu kita bisa untuk mengkategorikannya sendiri secara manual. Dalam video ini saya mengkategorikannya secara manual lagi, dan ya sudah. Yang penting semua pekerjaan yang lainnya sudah dibantu oleh tim machine learning tadi dari si Trimble Business Center ini. Kemudian kemudahan yang ditawarkan oleh Trimble sendiri, kita sudah tidak perlu lakukan ya. Ekosistem yang ada di Trimble ini, dia dari perspektif, kemudian bisa dilempar ke TBC, ataupun langsung dilempar ke SketchUp juga bisa, ataupun ingin yang lebih advance lagi ke RealWorks untuk inspeksi yang lainnya seperti tangki ataupun yang lainnya, atau untuk volume, itu sangat dimudahkan pada ekosistem Trimble kalau kita bicara pada ekosistem Trimble ya. Oke, kita masuk ke chapter 4, di mana kita akan membreakdown X9 itu data-data contohnya itu gimana, dan mungkin kita akan menampilkan data-data yang sudah kita sempat processing dulu, kemudian kita akan menunjukkan TBC itu atau Trimble Business Center itu bisa bagaimana penampakannya. Untuk pengaplikasian sendiri, karena Trimble X9 ini saya sudah mention di awal, dia itu multi-purpose ya. Kita bisa scan inspection, untuk mapping as-built, atau untuk menghitung volumenya, atau mungkin untuk orang-orang modeling arsitek mungkin ingin mendapatkan 3D model aset aja, ataupun yang lainnya. Karena basicnya data yang dihasilkan itu adalah data point cloud yang bisa dijadikan surface ataupun bagi apapun yang sebenarnya Bapak Ibu butuhkan. Nanti kita bisa mencoba datanya itu dia bisa diubah menjadi apapun itu. Dari kemudahan yang diberikan Trimble X9 sendiri, kita sudah sedikit banyak sudah mengetahui ya kalau range-nya saja dia sudah sangat jauh gitu, bisa sampai 144 di dalam tunnel. Kita ngomong tunnel ini karena tunnel itu dia sangat sempit, dan ya untuk mencapai range tersebut cukup sulit sebenarnya dicapai beberapa brand. Kemudian dalam tunnel sendiri itu tidak ada pencahayaan, alhasil beberapa brand itu sukar untuk mendapatkan data yang pasti gitu, konsisten. Dengan adanya si X9 ini, apapun modenya, apapun environment-nya, dia bisa menangkap data tersebut dengan akurat. Dia bisa cepat, kemudian area scan-nya juga dia dense-nya cukup rapat gitu, dan juga jangan dilupakan untuk fitur auto calibration-nya sendiri. Oke, ini merupakan salah satu data dari kita, data underground yang kita miliki. Ini underground bukan tunnel, jadi ada perbedaan di mana untuk tunnel sendiri dia buatan sipil, jadi dia biasanya itu solid dan homogen saja. Sementara untuk underground sendiri dia ada kurang lebihnya itu ada perbedaan. Selebnya underground tanah, dia pasti ada perbedaan. Di sebelah kanan itu merupakan color scale-nya, karena untuk pada video ini atau data ini kita akan menunjukkan hasil deformasi ya, deformasi dari short grade atau before after-nya itu ketebalannya itu berapa, kita bisa mengetahui dari sini. Ini hanya cuplikan singkat karena untuk komprehensifnya sebenarnya TBC itu bisa menghasilkan data word-nya, dia akan breakdown per table gitu, tebalan per poin itu ada berapa, kemudian semua poin secara keseluruhan dia berapa, error-nya ada berapa juga. Sebenarnya semua apapun media yang dilalui sama data dari si X9 ini akan tertangkap, seperti mungkin adanya jaring-jaring ini dan juga kawat-kawat di underground, dia akan ketangkap juga semua. Dan pada color scale ini juga terlihat pada bagian bawah memang ada ketebalan, karena memang disitulah jatuhannya shortcut tersebut, dan juga bagian dinding, karena memang kenapa bagian dindingnya itu tidak begitu tebal, karena memang target dari orang
miningnya tersebut memang tidak begitu tebal gitu. Mereka hanya butuh melapisinya saja karena ada tahap berikutnya untuk dilakukan perlapisan lagi. Namun bagian bawah itu penumpukan surface-nya terjadi, makanya dia bisa sampai tinggi bisa 10 cm begitu. Oke, kemudian sedikit cuplikan dari tunnel sipil, di mana ini merupakan tunnel yang homogen dan cukup panjang. Ini salah satu data yang eh, dari data di awal tadi ya, yang saya coba hitung tadi, calculate distance-nya. Ini merupakan salah satu datanya, di mana keseluruhan kalau kita ngomong terkait as-build-nya. Karena pada data ini bisa dilihat masih hijau semua karena memang kalau tidak salah ingat tunnel ini masih tunnel baru begitu. Jadi kita habis kita cek ternyata masih aman begitu. Kenapa ada merah di ujungnya? Itu karena ada blind spot, jadi ada kekosongan data before dan after-nya alhasil si mesin learning-nya menganalisa adanya perbedaan begitu. Karena data sebelumnya kosong, sementara data setelahnya itu ternyata ada gitu. Jadi untuk bagian ujung dihiraukan saja karena itu hanya kekosongan data saja. Oke, itu sedikit singkatnya untuk penampilan dari datanya. Kalau ini di breakdown, ini data konfidensial, jadi kita lihat dari bagaimana data yang didapatkan dari Trimble X9 saja. Oke, kalau kita coba summary sedikit, fungsi-fungsi dari Trimble X9 itu di ranah underground itu ataupun tunnel, dia sebenarnya multipurpose ya, bisa mendapatkan data as-build ataupun juga mendapatkan ataupun analisa untuk deformasi. Ini biasanya untuk Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia geotek itu sangat membutuhkan data deformasi yang pastinya sangat harus butuh akurat gitu. Bahkan satuannya mili, bahkan 1 mili itu sangat dibutuhkan gitu karena dalam underground sendiri itu medannya itu sangat serba tidak ada yang tahu gitu karena beberapa daerah-daerah underground di Indonesia itu ada yang tanahnya emang lunak atau tidak solid, maka deformasi yang ukurannya senti saja ataupun ya senti kecil itu bisa berakibat fatal bagi mereka. Oleh sebab itu, X9 ini sangat reliable untuk merana underground mining. Lalu X9 sendiri bisa untuk penghitungan kalkulasi volume, untuk material ekskavasi ataupun blasting, kita bisa mengkalkulasikannya karena kerapatan pengikut yang diberikan. Jadi untuk surface yang akan di-generate nanti, dia juga akan sangat detail dan mendekati aktualnya. Itu. Kemudian untuk lingkungan yang gelap, X9 ini udah sangat proven ya, karena kita sudah bawa ke lingkungan underground yang benar-benar gelap, itu dia menghasilkan data yang bahkan sangat bagus kita lihat tadi. Bahkan tidak ada perbedaannya dengan kalau kita menggunakannya di lingkungan yang optimal begitu. Di environment yang gelap, dia sudah proven begitu. Kemudian dia ada auto level dan auto kalibrasi tadi yang sudah kita mention beberapa kali karena ini yang kita kalau coba untuk berkomunikasi dengan klien-klien kita coba bertanya gitu apa salah satu fitur yang sangat dicintain begitu, yang sangat disenangi sama X9 ini. Salah satunya itu adalah auto leveling dan auto kalibrasinya. Karena dengan kemudahan ini teman-teman yang operator itu tidak perlu untuk centering lagi ataupun leveling lagi si tripodnya, dan mereka cukup kewalahan untuk centering setiap berdiri station berpindah-pindah lagi. Dan juga untuk jarak sendiri itu dia sudah cukup jauh begitu ya, untuk 150 meter, dan 150 meter itu tentunya untuk berimbas pada besaran ukuran datanya juga.
Dan tidak perlu khawatir karena untuk X9 sendiri kan bisa ditutupin dengan berdiri station beberapa kali. Kemudian kalau kita berbicara tentang ekosistem Trimble, pastinya data yang diberikan itu sangat mudah untuk diolah dan bisa uh, kita ekspor menjadi data apa yang kita inginkan gitu. Karena tadi sudah sempat kita mention juga, kalau X9 itu bisa multipurpose digunakan di mana aja gitu. Bisa ke chat mungkin atau ke Revit kalau Bapak Ibu sekalian berkecimpung di dunia modeling atau aset begitu. Oke, mungkin untuk webinar kali ini kita sudah materi-materi yang sudah saya rangkum sudah terdeliver dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Atau yang ada diskusikan, silahkan saya buka. Saya kembalikan ke Bu Cinara. Baik, terima kasih Bapak Aldi untuk sharingnya hari ini ya. Menarik banget ini topiknya ya. Jadi ternyata Trimble X9 ini dan juga sistemnya itu bisa diaplikasikan di tunneling baik itu untuk di mining, tambangan ataupun di construction. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami juga. Mungkin saya pilih beberapa karena melihat waktu juga ya. Baik, yang pertama, auto calibration di X9 itu maksudnya bagaimana? Boleh bantu dijawab, Pak Ali? Oke, eh, terima kasih Mbak. Tadi boleh agak di-mention, itu pertanyaan dari siapa ya? Karena biar dekat aja gitu feel-nya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Feby dari PT Ciputra gitu. Untuk auto calibration itu maksudnya bagaimana gitu? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Febi ya dari Ciputra, eh, karena pertanyaan itu sangat menarik ya. Jadi saya sudah sempat mention di awal ya untuk auto calibration. Jadi kalau sebenarnya auto calibration itu dia ada di Trimble perspektif yang tadi itu, dia ada di bagian menu. Nanti dia itu bisa ditekan saja karena oke, sorry agak ke distract sendiri sedikit. Jadi untuk fitur auto kalibrasi sendiri, si alatnya itu akan melakukan pengecekan ya. Dia akan mengecek untuk rotasi horizontal ataupun vertikalnya dan juga beberapa sensor-sensor seperti sensor kamera, sensor lidar, kemudian IFU-nya, tilt-nya, kemudian tekanan ataupun pressure dan temperaturnya, apakah dia sensornya berjalan dengan baik ataupun tidak. Nanti akan ditampilkan report juga apakah sensornya semua sudah pas ataupun baik begitu ya, untuk difungsikan kembali. Dan juga auto kalibrasi ini yang seleknya sebenarnya auto kalibrasinya itu kurang lebih faktor-faktor yang menjadikannya menjadi berhasil ataupun tidak itu mirip dengan faktor-faktor untuk pengkalibrasian di total station begitu. Cuman ini semua dilakukan di dalam digital dan semua komponen itu dilakukan secara robotik dari sistemnya sendiri, itu yang membuat alat ini memiliki fitur autokalibrasi. Dan saya sangat mengajukan kenapa autokalibrasi ini dilakukan ketika di underground ada yang perubahan suhu, karena di dalam proses autokalibrasi itu si alat itu akan mendeteksi perubahan suhunya itu dari 20, misal dari 24 ke 47, dia akan mengingat atau ada data log yang disimpan di dalam si hardware-nya nanti sehingga seperti temperatur untuk kuat di lemahnya laser pointer dari laser scanningnya itu ke media itu dia seberapa powerful yang dibutuhkan, itu yang perlu kita lakukan auto kalibrasi setiap berdiri atau uh, setelah selesai perubahan suhu yang cukup ekstrim tadi dari 24 ke 47 tadi.
autokalibrasi itu yang eh, penolong kita lah bisa kita bilang dari perubahan suhu atom tersebut gitu. Dan tapi kalau kita ingin breakdown gimana sih prosesnya itu, semua proses itu dilakukan by mesin, by system. Dia akan si X9 ini akan mengetahui bagaimana komponen di dalamnya itu apakah masih berfungsi dengan baik. Kalau misal ada miss atau error, dia akan mengembalikannya itu ke settingan defaultnya itu berapa begitu. Kalau Bapak agak kurang masih menangkap, ibarat seperti handphone yang kita ingin melakukan reset default, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa di reset default menjadi 00 lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Aldi. Semoga jawabannya itu menjawab ya dari pertanyaan yang disampaikan sama Bapak Feby sebelumnya. Jadi memang tidak perlu khawatir untuk kalibrasi dari X9J karena semuanya sudah by system otomatis dan memudahkan dari usernya sendiri gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya eh, tidak ada instansinya dari mana ya, tapi ini ada pertanyaan dari Bapak Ivan. Bagaimana implementasi survei kegeodesian dan geomatika dalam proyek tunnel mapping? Silakan bantu dijawab, Pak Aldi. Mbak Cinar, sorry, boleh diulangi nggak pertanyaan? Baik, ini dari pertanyaan Bapak Ivan ya. Implementasi survei geodesi dan geomatika dalam proyek tunnel mapping itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Untuk Bapak tadi pertanyaan sangat bagus banget ya. Oke. Implementasinya itu sebenarnya banyak ya. Seperti dalam tunnel mapping, tadi kita sempat melihat tadi ya data-data yang saya tunjukkan sendiri, kita bisa mengambil datanya itu menjadi mungkin 3D asset ataupun kita bisa menjadikan dia kontrol gitu. Jadi kalau annual control mungkin ya, kalau di dalam tunnel kan pasti itu ada yang per bulan ataupun per tahun untuk mengkontrol apakah si tunnel tersebut adanya deformasi seperti tadi sipil tunnel yang saya tunjukkan, apakah dia ada perubahan ataupun mungkin peretakan yang sangat detail, kita bisa juga melihat data tersebut, atau juga mungkin untuk menghasilkan 3D asset model begitu. Karena biasanya untuk tunneling itu harusnya sih punya as-built model begitu. Nah, dari as-built model ini kalau kita ingin mengcompare aktualnya itu gimana sih, apakah memang pengerjaan ini itu sendiri sudah sesuai dengan um, model yang dirancang sebelumnya ataupun ada perbedaan begitu. Nah, nanti data si model, kemudian data aktualnya bisa kita scan to scan inspection, nanti dia akan terlihat adanya perbedaan dan deformasi, atau mungkin juga kalau tidak punya modeling si tunnelnya, kita bisa mengambil um, inisialisasi model awal begitu ya, yang akan menjadi acuan untuk beberapa bulan ataupun mungkin tahun tergantung intervalnya untuk dilakukan monitoring begitu. Di scanning sebelumnya, initial model awal, kemudian scanning berikutnya kita lakukan scan to scan inspection, apakah ada perubahan atau mungkin adanya biasanya retakan sih yang akan kelihatan itu, karena untuk civil tunnel kan biasanya dia sudah ada desainnya sendiri dan biasanya solid begitu ya. Biasanya itu ada retakan detail kecil yang akan terlihat gitu di scan to scan inspection, nanti dia pada daerah mana dia akan kelihatan begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Aldi untuk jawabannya. Jadi memang eh, cukup banyak ya untuk implementasi atau aplikasi dari Trimble X9 ini untuk tunnel mapping. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
adalah bagaimana cara mengatur tampilan antar scan gitu. Itu dari Bapak Daiva. Jadi bagaimana cara mengatur overlap antar scan. Oke, Pak Daiva, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, untuk mengatur ya, berarti mungkin bisa kita bilang overlap gitu ya antara data scanning dengan aktual di lapangan itu gimana gitu ya. Itu eh, ada beberapa ketentuan untuk pengambilan precisionnya sendiri. Eh, di dalam Tribble sendiri dia tuh menyebutnya itu minimal overlap itu di sekitar 30 sampai 40% data scan sebelumnya dengan data scan yang sudah diambil itu 30 sampai 40% gitu. Eh, dengan persentase tersebut itu membuat software itu bisa menjalankan autokalibrasi dengan sempurna begitu. Dan juga dengan persentase itu menurut saya juga itu optimal atau possible dilakukan 30-40% melihat coverage dari Trimble X9 sendiri cukup jauh. Jadi berdiri stasiun sebelum dan sesudah itu dia bisa cukup gitu. Karena berdasarkan pengalaman eh, kita bisa lebih mendapatkan sekitar 60-70% untuk berdiri stasiun eh, sebelum dan setelahnya begitu. Kemudian hindari juga beberapa daerah-daerah spot-spot seperti eh, dinding polos ataupun tidak ada detail ya, mungkin kayak kalau di ruangan biasanya ataupun di tunnel ya, kalau kita ngomong tunnel yang homogen kita sangat menyarankan untuk ditambahkannya beberapa detail gitu. Mungkin diberikan nomor dari Clocks itu masih possible untuk kelihatan buat laser scanning, sangat possible kelihatan. Kita menyarankan untuk pilot itu mungkin berwarna putih, itu bisa menjadi tanda, dan juga mungkin adanya objek tertentu seperti dummy ataupun mungkin box ataupun drum, misalnya drum yang tersedia di tunnel itu biasanya bisa dijadikan eh, apa namanya objek yang bisa acuan untuk overlapping juga bisa juga. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk eh, diameter dari si tunnelnya sendiri, karena diameter tunnel ini sangat mempengaruhi untuk jarak per stationnya. Karena jika tunnelnya semakin kecil, maka maka jarak per stationnya juga harus kita persempit gitu, kita deketin karena um, overlapnya ini masih berpengaruh ke overlap karena overlapnya juga akan semakin kecil juga. Maka kita sangat menyarankan untuk jarak persisnya itu sekitar di 15 sampai 25 meter tergantung dari diameter terowongannya yang harus cukup diperkirakan juga. Kemudian eh, lagi ya, saya rasa itu sih beberapa poin-poin yang butuh eh, itu diperhatikan ya untuk eh, mengatur overlap. Cuma ya Bu, sudah. Itu jawaban untuk overlap ya. Jadi memang tergantung lagi dengan project atau apa yang sedang kita scan gitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Rafsan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem positioning yang digunakan pada Trimble X9 dan seberapa tahan dan presisi sistem positioning tersebut? Berapa tingkat akurasi yang dapat dicapai? Oke, terima kasih Mbak Bu Cinara untuk pembacaannya tadi. Untuk apa kita bilang ya, mungkin durabilitas dari X9 sendiri ya. Sebenarnya X9 sendiri eh, pada dasarnya itu merupakan ya TLS gitu ya, terrestrial laser scanning eh, yang mengkombinasikan beberapa eh, total station begitu. Dia itu X9 sendiri menggunakan servo drive
yang prestasi tinggi. Jadi servo drive ini dia itu istilahnya itu seperti saya menyebutnya bagaimana ya? Dia itu seperti lempengan yang mengambang yang memanfaatkan momentum dari medan magnet. Makanya kalau kita mengoperasikan alat ini dia itu minim gesekan atau tidak ada gesekan. Itu yang meningkatkan durabilitasnya juga karena minim gesekan yang selaras juga dengan presisi atau kepresisian data yang diberikan dari sistem X9 sendiri. Dengan presisi tersebut itu berpengaruh juga ke pointing angularnya. Dikombinasikan juga dengan scanningnya sendiri dengan kecepatan tinggi. Lalu auto leveling compensation-nya kemiringannya itu seperti yang saya sudah sempat mention di awal, dia sekitar 15 derajat dengan akurasi survei. Kalau kita ngomong akurasi survei gitu ya, kurang lebihnya itu di 3 detik atau setara dengan 0,3 mili gitu. Ada jarak, kalau di atas kertas itu pada jarak 20 mm gitu. Kemudian kalau kita ngomong tentang performa begitu ya, performa dari jaraknya sendiri itu dia tadi sudah saya sempat di spek tadi ya. Dia itu jaraknya bisa sampai 150 meter dengan kecepatan maksimum bisa sampai 1000 kHz dengan catatan ya itu akurasinya itu bisa di 16 detik. Kemudian untuk dari badan sendiri ya tadi kita sudah sempat mention juga dia sudah IP rating 55, jadi untuk air, kotoran air dan juga debu dia sudah sangat proven gitu. Karena kita tahu juga kalau di underground sendiri pastinya banyak celah-celah atau potensi buat air sendiri, kemudian debu begitu. Tidak menutup kemungkinan untuk underground sendiri banyak debunya karena itu tanah yang digali begitu ya. Kemudian untuk noise-nya sendiri itu minim noise kalau dibandingkan dengan generasi berikutnya ya, atau bahkan beberapa brand luar yang tipenya itu yang simultan, dia sangat minim noise karena uh, dia bisa ya kalaupun ada sebenarnya kalaupun ada noise kita bisa menghapusnya atau remove noise itu di Stimul Disk Center yang dia bisa mengenali point cloud tersebut adalah noise begitu ya. Mungkin sejauh ini kalau kita menggunakan Thermal X9 sendiri dia sudah ada berapa tahun gitu ya, dan belum ada isu no isu kecuali uh, perlu diperhatikan kecuali alatnya jatuh begitu, jatuh terbentur ataupun bagaimana, pastinya itu butuh penanganan khusus gitu. Tapi kalau selama alatnya dirawat dengan baik atau dipergunakan sebagaimana mestinya, uh, alatnya proven gitu, tidak tidak ada isu ataupun butuh kalibrasi begitu. Terima kasih jawabannya Bapak Aldi. Mungkin sekalian saya mengingatkan bahwa ada presensi yang bisa diisi di kolom chat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran di link yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan lagi yang masuk ke kami. Ini dari Bapak Trihendra. Pada proyek terowongan sepanjang beberapa kilometer, apakah Trimble merekomendasikan penggunaan X9 saja atau dapat dikombinasikan dengan mobile mapping atau UAV LiDAR agar waktu akuisisi lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi. Jadi X9 ini bisa dipakai sendiri atau bisa dikombinasikan dengan alat-alat lain gitu Pak Aldi. Oke, kayaknya bagus banget ya, langsung ke case tertentu begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kombinasi, Trimble X9 ini sangat membuka potensi begitu ke kombinasi-kombinasi ataupun kolaborasi dengan teman-teman lain begitu ya. Karena kita sudah punya beberapa pengalaman X9 itu dikolaborasikan dengan mobile mapping,
atau juga dengan drone, atau mungkin GNSS ataupun apa kita biasa bilang total station begitu. Untuk GNSS atau total station pastinya untuk pengambilan koordinat begitu ya. Jadi nanti si point cloud itu bisa kita georeference. Namun kalau kita bicara tentang output data dari point cloud sendiri, itu sangat possible dilakukan karena di Trimble sendiri atau Trimble Business Center di Office software-nya, data-data yang berjudul atau tipe data yakni point cloud, baik itu .las ataupun eh, apa LLAZ, itu sangat possible untuk dilakukan registrasi atau penjahitan sendiri gitu. Namun untuk balik lagi ya, kalau kita bicara tentang tunnel itu tergantung diameternya. Diameter sendiri, apakah kalau mobile mapping itu possible untuk masuk ke terowongan tersebut? Saya rasa untuk tunnel yang tidak begitu besar begitu ya, dengan tunnel yang saya sempat tunjukkan dari datanya, saya rasa lebih enak itu dikombinasikan Trimble X9 dengan total station benar. Jadi data dari si eh, koordinat itu ditarik dari luar, kemudian diturunkan ke underground-nya, ke tunnelingnya itu, sehingga mendapatkan nilai koordinat. Dan untuk pengambilan model, kita bisa menggunakan Trimble X9 sendiri. Dengan workflow tersebut, data point cloud-nya akan didapat yang akurat dan presisi. Kemudian untuk koordinatnya juga kita sudah memiliki yang lebih akurat lagi, gitu kan, dari station begitu. Untuk secara beberapa kilometer, kita butuh cek lagi apakah bakal possible begitu. Karena baik lagi kan diameter tersebut kita butuh make sure lagi, karena diameter akan selaras dengan jarak workstation-nya lagi gitu. Kalau kita bicara tentang mobile mapping, memang secara workflow dia mungkin bisa cepat begitu ya, dan panjang karena dia kan secara bergerak begitu ya. Di terowongan itu kalau bisa efisien begitu. Untuk data yang gede itu akan lebih efisien. Namun untuk X9 yang mungkin langsung kilometer begitu, bisa menutupi tambalan-tambalan ataupun spot-spot yang let's say ada ruangan khusus di satu tunnel itu, ada ruangan escape ataupun ruangan mesin, nah itu bisa ditutupin sama Trimble X9 ini, yang atau mungkin titik-titik kritis gitu yang butuh akurasi lebih tinggi daripada mobile mapping. Nah, kita bisa mengkombinasikannya dengan X9 sendiri. Karena X9 ini kan akurasinya bisa sampai 1 mili begitu ya. Itu nanti yang bisa kita menjahit di uh, Trimble Business Center. Karena untuk beberapa area yang spot-spotnya agak spesifik gitu, saya rasa mobile mapping kurang optimal begitu. Karena akan menciptakan blind spot begitu. Lalu untuk kita bicara tentang drone, ya drone sendiri kurang relevan begitu untuk terowongan begitu, karena dia terbatas, pastinya terbatas banget, baik itu secara positioning, karena beberapa drone ada yang membutuhkan GPS, dan juga drone itu sangat tidak possible untuk dilakukan di dalam terowongan yang cukup sempit begitu. Jadi jawabannya adalah kombinasi antara mobile mapping dan juga Trimble X9 ini itu bisa menjadi pendekatan yang paling efisien begitu untuk terowongan yang beneran panjang begitu ya Bu Cinare. Untuk terowongan yang bisa sampai berkilo-kilometer, mungkin kombinasi dari dua laser scanning ini bisa sangat ini uh, fleksibel jadinya. Dan perlu dimention kalau agak cukup panjang, kita lebih merekomendasikan dua tipe ini, karena untuk TLS sendiri berperan sebagai ground control begitu ya, untuk kualitas yang presisi tinggi pada spot-spot tertentu. Sementara untuk mobile mapping sendiri untuk mengejar luasan area dan cakupan yang butuh waktu cepat begitu. Begitu sih paling untuk jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Ali. Jadi memang sangat possible ya untuk mengkombinasikan atau mengintegrasikan data dari Trimble X9 ini dengan
equipment lainnya seperti drone LiDAR ataupun mobile mapping scanner juga. Di software Trimble Business Center tadi bisa semuanya gitu ya. Baik, mungkin ada dua pertanyaan lagi ya yang bisa kita jawab mengingat waktu juga sudah semakin sore. Ini ada pertanyaan dari Bapak Johan. Apakah laser scanner tersebut bisa memantau konsolidasi tunnel atau perubahan struktur tunnel underground after construction? Oke, untuk pertanyaan tersebut pastinya Trimble X9 itu bisa kita gunakan dan pengaplikasinya itu cukup mapan di industri begitu. Tapi baik lagi ya, perlu di-note bahwa Trimble X9 ini bisa memantau untuk konvergensi atau perubahan dimensi baik secara horizontal pada dinding tunnel, kemudian untuk memantau settlement atau penurunan dari si terowongan tersebut ataupun tunnelnya sendiri, kemudian pergeseran segmen begitu ya, karena di tunnel sendiri kan pemasangan itu ada yang beberapa segmen begitu, tidak langsung jadi sekaligus begitu. Kemudian ada untuk apa namanya pembandingan deformasi begitu, desain awal dan desain aktualnya gitu. Jadi cara kerjanya itu bisa melakukan scanning secara periodik mungkin tiap bulan seperti saya bilang tadi, ataupun mungkin tiap tahun, tergantung level kritisnya begitu. Tergantung dari level kritisnya. Nanti di titik poin ini yang bisa dijadikan perbandingan antara plot to plot comparison ataupun point to point, kita bisa menggunakan tersebut di Trimble Business Center yang menghasilkan data, bisa data grafik yang bisa kita munculkan nanti. Jadi dia akan munculkan data per interval, per bulan, per tahun juga bisa. Kemudian kalau dibandingkan dengan mode konvensional, ya bisa dibilang ya untuk konvensional itu dia hanya mengukur beberapa titik per section saja, hingga melewatkan beberapa bagian-bagian yang mungkin di luar section tersebut, yang padahal kita nggak tahu padahal di luar section tersebut yang lebih krusial begitu. Sementara TLS ini dia secara 360 mengumpulkan datanya itu secara keseluruhan begitu sekaligus begitu secara bersamaan, sehingga deformasi itu bisa kita lihat di seluruh permukaan tunnel tersebut, bukan hanya titik-titik yang spot ataupun spot-spot yang kita curigai gitu. Dia bahkan bisa melihat spot-spot yang di luar dari dugaan kita. Dengan level akurasi yang kita sudah percaya di Trimble X9 ini, dia bisa mencapai 1 mili kecil ke bawah secara keseluruhan. Dan juga untuk beberapa segmen cross section dia bisa sampai sekitar 1,5 mm yang sudah kita coba validasi pada total station juga. Ini sebenarnya sudah cukup banget untuk kebutuhan monitoring struktural yang kita bilang yang cukup standar begitu ya. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Aldi. Sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang sudah ada di kolom chat. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Rangga. Kami menggunakan laser scanner untuk inspeksi jembatan bentang panjang. Pada saat inspeksi jembatan, penutupan lalu lintas umumnya tidak memungkinkan, sehingga selama proses pemindaian biasanya terjadi getaran akibat kendaraan yang melintas. Apakah Trimble X9 ini memiliki fitur atau algoritma tertentu untuk meminimalkan pengaruh getaran tersebut, sehingga point cloud tetap bersih dan akurasi geometrinya tetap terjaga? Oke, ini menarik ya. Konsepnya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan beberapa case yang sudah pernah kita lalui gitu. Kita juga sudah pernah
FYI ya, jadi si X9 ini sudah kita pernah coba untuk apa ya, sebutnya mungkin di depan pintu angin underground. Yang kita tahu adalah di depan pintu angin underground itu merupakan pusat blower ya. Bisa jadi tempat paling dingin di underground tersebut, dan juga bisa juga menjadi tempat yang paling bergetar di dalam underground karena tiupan angin yang 24 jam nonstop. Nah, kita pernah mencoba untuk durabilitas di X9 ini ataupun stabilitas dalam pengambilan datanya karena beberapa beberapa brand kompetitor itu ketika melakukan scanning di daerah yang bergetar kecil aja, mobil bergetar ataupun ada angin, tiupan angin secara tiba-tiba, itu scanningnya bisa tercancel begitu. Sementara kita sudah coba dan proven ya, untuk Trimble X9 ini di pintu angin yang sangat kencang begitu. Bahkan kalau kita manusianya saja harus kuat gitu untuk mendorong badan kita mencondongkan ke depan untuk tetap stabil. Trimble X9 sendiri proven dia tidak ada cancel sama sekali, tidak ada noise data bahkan karena um, itu dia fitur dari self leveling itu yang selalu berjalan real time begitu. Dia akan selalu terkalibrasi. Namun perlu dimention adalah pertama adalah kuda-kuda ataupun posisi berdiri tripodnya itu harus diusahakan seoptimal mungkin, jangan terlalu apa ya, bahasa kita mungkin terlalu lancip, gitu terlalu runcing, hasil persebaran getaran dari kaki tripod, masing-masing kaki tripod ada yang sudah tersebar merata gitu. Ini menimbulkan getaran itu tidak teredam dengan sempurna karena untuk pada kaki tripod Trimble X9 ini dia punya uh, punya kita sebut peredam getaran begitu ya, yang menyebabkan getaran tersebut akan teredam lebih baik atau bahkan sangat baik pada ketika kita pengambilan data begitu. Jadi kalau ada getaran berupa kendaraan lewat sebenarnya ataupun angin ya tadi kita bilang itu dia akan sangat minim. Ditambah lagi sebenarnya pada thermal perspektif sendiri kita bisa nge-pause gitu. Nge-pause ketika misal sedang terjadinya scanning, kita bisa nge-pause proses akuisisi data tersebut dan membiarkan alatnya mungkin lewat atau terganggu gitu ya. Lalu kita mengambil kembali atau menyambung kembali pengambilan data, itu sangat memungkinkan, sangat possible dilakukan di Trimble X9 sendiri. Gitu. Namun terkadang justru faktor-faktor kekhawatiran yang muncul begitu. Kalau kita ngomong tentang keselamatan pastinya, nah itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau dari alatnya kita bisa menyatakan itu possible, tapi untuk keselamatan orang yang kita perlu pikirkan lagi begitu. Lalu untuk noise pada point cloud, nah di area pada scan tersebut pastinya tidak akan luput dari distorsi begitu ya. Terutama kalau ada getaran cukup besar. Saya rasa untuk getaran yang lebih besar dari angin itu apa ya? Mungkin gempa mungkin ya, tapi nggak mungkin sih. Mungkin getaran-getaran seperti polisi tidur yang dilalui truk itu mungkin bisa menyebabkan mungkin. Tapi kalau mungkin case-nya mungkin di jembatan yang dilalui mobil lalu lalang, itu sangat uh, tidak akan mengganggu alatnya dalam bekerja begitu. Karena saya rasa untuk goncangan di jalan itu dia 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 tidak segede itu untuk mengcancel alatnya dalam pengambilan data. Baik, itu semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi memang case by case ya Bapak Ibu. Terakhir ini, apakah ada event training penggunaan alat? Jadi mungkin saya langsung jelaskan aja. Kalau next event mungkin bisa kita mengadakan workshop gitu ya secara offline untuk pengenalan dari alat-alat dari Hydronav, baik itu Trimble X9 ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada purchase atau memiliki alat ini dari kita, itu kita pasti akan langsung nge-training, langsung memberikan
supervisi gitu. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah Hidronaf membuka kesempatan magang untuk fresh graduate yang mau belajar langsung menggunakan Trimble X9? Kita sangat terbuka untuk fresh graduate yang mau magang ataupun mahasiswa yang mau magang, itu kita sangat terbuka, jadi boleh mengirimkan langsung proposalnya ke Hidronaf. Baik, itu mungkin mengakhiri sesi kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir untuk selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu, ingin lebih dalam mengenal mengenai Trimble X9 atau pengaplikasiannya, boleh scan barcode ini ataupun menghubungi kami via admin ataupun via Hidronaf, Instagram Hidronaf @hidronaf_indonesia. Jadi demikian untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang tadi sudah diberikan di kolom chat. Untuk selanjutnya, webinar-webinar selanjutnya atau event-event selanjutnya dari Hidronaf, silahkan untuk memantau Instagram kami, pasti kami update, pasti kami informasikan. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.